Sebuah villa dibiarkan terbengkalai sejak tahun 1997 seperti tak ada habisnya, menyimpan segudang misteri yang belum terungkap. Terletak di salah satu sudut kota Bogor, villa ini diyakini menjadi akar gangguan sosok astral bagi warga sekitar. Udah terbengkalainya ditinggalin semenjak saya tinggal di sini, udah kosong. Tahun 97-an lah. Semasa aktif, villa ini dijadikan kantor untuk ternak bebek dan pada akhirnya terbengkalai karena banyaknya keresahan warga yang terganggu dengan baunya kotoran unggas. Dan semenjak terbengkalai, villa ini sempat berkali-kali akan dijual. Namun sang pembeli selalu tiba-tiba membatalkannya dengan beragam alasan. Hingga kini kebenaran alasan pembatalan masih menjadi misteri. Ya udah yang ketiga itu sih, tapi kurang tahu juga kalau soal itu mah. Banyak dari masyarakat sekitar yang melintas di depan villa mengaku kerap kali diganggu dengan kemunculan sosok astral berwujud kakek-kakek yang diyakini menguasai wilayah villa selama dibiarkan kosong. Tim YouTuber gitu ya, kemarin waktu live streaming kali ya dia ya, yang di Pilates, jam 1 itu dia sendiri cuma berkeliling kan, dimasukkan seorang kakek-kakek. Selain itu ada sosok bayangan kakek-kakek. Ngeganggunya kayaknya dia suka selalu mundar-mandir aja tuh. Pada penelusuran malam ini, mampukah kami menguak sosok yang diyakini warga selalu mengganggu wilayah sekitar villa? Serta mampukah kami mencari penyebab utama kebangkrutan villa hingga kini tak dapat kembali beroperasi? Terus ini kan sebenarnya sebuah villa ya? Iya. Tapi malah dialihfungsikan menjadi sebuah kantor. Misi, assalamualaikum. Ini berarti jalur menuju ke villanya? Betul. Kenapa Kak Frisli? Tepat banget di sini dan tadi pada saat kamu penjelasan, tadinya aku kira itu adalah salah satu warga. Karena emang menurutku auranya tuh lumayan pekat untuk satu makhluk ya. Tapi dari tadi jalur dari sana sampai ke sini, tadi sosoknya itu membelakangi lalu menghadap ke arah kita dan maaf tapi mukanya rata. Hah? Sebentar ini tuh sosok apa Kak Frisli? Memang berbentuk manusia biasa kah atau? Laki-laki dengan muka rata yang menurutku memang lokasinya untuk jalur ini sendiri dipenuhi oleh banyak makhluk. Contohnya sekarang di sekitar sini dan di belakang tembok ini pun itu banyak banget sosok makhluk yang seperti mengintip. Jadi dari tadi tuh lumayan rame menurut aku. Dan mereka kayak seolah-olah ikut beraktivitas bersama kita. Oke, tapi ada gangguannya atau ada hubungannya nggak Kak Frisli dengan villa yang akan kita datengin? Berarti jalur menuju villa itu menurutku bukan cuma ini. Tapi ada jalan lain. Karena kalau sosok ini kayaknya sering ditemui oleh orang-orang yang menuju ke villa. Jadi sosok laki-laki dengan muka rata itu sering muncul. Dan aku nggak tahu kenapa ya, tapi sosok ini tuh memberikan aroma tuh seperti bunga. Jadi kan biasanya sosok yang negatif itu akan berbau seperti busuk. Iya, berbau tidak sedap ya. Tapi kalau sosok ini dari mulai jalur tadi kita di sana sampai ke sini, itu kayak bunga mawar yang udah agak kering baunya. Oh, tapi sosok ini mengganggu Kak Frisli. Menurutku ini mengganggu ya Fasya. Dan lumayan intens untuk menunjukkan keberadaannya, eksistensinya itu lumayan intens dari mulai jalur pertama tadi kita jalan. Jadi biasanya kalau ada orang yang jalan, itu sosok itu kayak ngikutin dan pada saat orang nengok ke belakang, dia akan bertemu dengan sosok muka rata itu. Dari situ. Kalau misalnya di sini nih, saya pernah yang tahu saya itu belok ke sini nih. Ininya apa? Sosoknya itu nggak ada mukanya, Pak. Oh, berarti gangguan yang diberikan oleh sosok ini tuh menampakkan dirinya. Iya. Lagi-lagi Kak Frisli, mungkin aku mau nanya ini, apakah sosok ini ada hubungannya dengan sosok
villa yang ada di villa, dan apakah sosok ini tuh penyebab banyaknya terjadi kecelakaan di depan villa? Karena memang yang aku dengar dari warga sekitar itu sering banget terjadi kecelakaan. Oke, coba mungkin kita mendekat lagi ya, karena mungkin aku coba untuk menarik energinya untuk lihat apa ada penyebabnya gitu. Kalau misalnya dia nempelin orang. Ini sih, assalamualaikum. Sosoknya tuh suka berpindah di antara pohon-pohon pisang ini. Kadang dia tuh kayak ngumpet ngebelakangin, karena emang sosok ini laki-lakinya memakai kaos seperti kaos polo, jadi kayak ada kerahnya. Dan dia sih nggak ngasih gambaran kalau dia menyebabkan kecelakaan ya Fasya. Justru usilnya sosok ini tuh kayak ngikutin sampai benar-benar akhirnya dia hilang. Jadi kayak ngikutin aja aktivitas kita, apapun yang manusia lakukan itu kayak diikutin, ditempelin, tapi tahu-tahu hilang. Oh, tapi nempelin juga berarti? Nempelin. Terus sekarang sosoknya lagi ada di mana, Kak Frisly? Terus lagi ngapain? Oh, di sini? Iya, Lagi ngapain dia? diem, karena memang rambutnya seperti agak ikal gitu laki-laki. Dan rambutnya tuh kayak lebih pendek dari kamu, segini gitu, ikal. Tapi ya itu, tidak ada lekukan, tidak ada lubang, tidak ada apapun. Jadi dari sini benar-benar kayak kulit aja sampai ke bawah. Oke, dari tadi kan Kak Frisly sempat ngelihat ke arah pohon besar ini ya? Karena nggak tahu tadi, Kenapa ya? aku cuma ngeliat kayak ada pakaian terbang, tapi aku cuma bener-bener cuma ngeliat kayak terbang aja gitu. Dan mungkin itu sosok perempuan yang sering kita temuin aja. Karena dari tadi tuh banyak banget sosok-sosok anak kecil yang usil. Jadi kayak tadi kita jalan ada yang narik, terus ada yang kayak megangin kaki sebentar, pergi gitu. Kadang ada anak-anak itu di sini bawah tuh. Situ kan nggak warung. Kita pulang ke sini ke bawah. Jalan jam 10, jam 11 kita jalan. Sering ada kan kita. Sosok anak kecil di mana Kak Frisly? Tapi sekarang mereka lagi pada di belakang sini. Aku nggak tahu sih belakang ini tepatnya tuh kayak gimana. Tapi kayaknya kayak kebun gitu. Oh, berarti memang di sekitar sini pun banyak sekali sosok ya? Iya. Kenapa Kak Frisly? Nih, coba kamu senterin. Bagian mana? Itu dapat ya? Itu apaan putih-putih? Baru saja melangkahkan kaki dalam penelusuran malam demi menguak misteri yang ada di villa. Namun kami telah disambut banyak sosok anak kecil bahkan sebelum tiba di bangunan villa. Kini Frisly kembali menangkap sosok astral yang berwujud seorang nenek-nenek. Halo, Nek. Oke. Fasya, Iya. tepat di sini, titik yang kamu senter, Hah? ada sosok nenek-nenek. Tapi, wow, tiba-tiba angin. Kayaknya dia nggak, aku nggak tahu ya ini komunikasinya kayak gimana. Tapi jujur, dia kayak membacakan seperti mantra-mantra yang